Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau sharing trip liburan aku selama 10 hari 9 malam di Jepang. Sekalian spill itinerary dan budgetnya gengs. Penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga buat selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the video. Oke gengs, ini aku udah sampai bandara subuh banget, yaitu jam 4 pagi. Karena aku mau naik flight pertama yang di jam 6:10. Ini suasana bandara juga masih gelap dan sepi banget ya. Karena kalau ambil penerbangan pertama, pastinya tuh belum terlalu rame. Dan jujur li, aku juga masih ngantuk banget gengs. Karena berangkat dari Bogornya itu jam 2 malam. Kebayang kan? Tapi sangat excited karena ini adalah trip liburan pertama aku ke Jepang. Jadinya super happy deh. Nah, selama di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, alhamdulillah lancar dan gak ada masalah juga. Jadi kita langsung aja menuju ke pesawatnya. Untuk airlines-nya, aku pilih ANA Air yang merupakan maskapai dari Jepang. Jadi waktu itu tuh aku lagi dapat harga promo murah banget di tiket.com, yaitu cuma 6.882.000 aja gengs. Ini tuh PP ya. Ditambah aku juga dapat diskon dari pembayaran via kartu kredit. Jadi ini worth it banget sih. Aku ambil yang economy class, fasilitasnya itu udah ada TV, terus disediain selimut, bantal, dan headphone. Untuk fasilitas TV-nya juga lengkap banget ya. Kita bisa nonton film, series, dengerin musik, sampai cek posisi pesawat. Terus di bagian bawah TV ada colokan USB, jadinya bisa buat ngecas. Lalu ada remote TV, dan ternyata di belakang remote-nya tuh ada keyboard gengs. Jadi kita bisa chat-chatan sama temen di bangku lain. Caranya tuh gampang banget, tinggal ketik aja nomor kursinya dan chatting deh. Wah, seru juga ya. By the way, kalau kalian naik maskapai Jepang seperti ANA Air atau Japan Airlines, penerbangannya itu direct atau langsung gengs. Jadi nggak ada transit dan sampainya juga bakal lebih cepat, yaitu dengan total perjalanan sekitar 7 jam 35 menit. Karena kalau maskapai lain biasanya tuh ada transit ya. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Pesawat ini juga besar yang kapasitas duduknya itu 333 gengs. Terus di sini dapat makan 2 kali. Yang pertama adalah full meals. Ini aku dapat nasi sama kayak gulai ayam, chicken and salmon salad, buah-buahan, croissant, jus jeruk, dan air mineral. FYI, di sini kita bisa pilih jenis makanan dan enaknya lagi ada muslim meal loh. Jadi untuk para muslim gak usah khawatir ya. Nah, untuk yang mau pilih jenis makanan, caranya itu kita masuk aja ke websitenya ANA Air. Terus nanti pas online check-in, sekalian aja kalian pilih mau muslim meal atau makanan lainnya. Itu ada banyak kok listnya di websitenya. Untuk makanan pas berangkat sih so far enak ya. Terus untuk minumannya juga free flow, jadi kita bebas minta kapan aja ke pramugarinya selama di atas pesawat. Selang beberapa jam, makanan keduanya datang, yaitu berupa snack. Pokoknya kalau dapat pesawat yang udah include makanan, perut kita bakal aman deh. Jadi nggak perlu repot bawa-bawa makanan lagi ya dari luar. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Jepang, gengs. FYI, di Jepang ini ada 2 bandara, yaitu Narita dan Haneda. Nah, yang aku pilih kemarin adalah Bandara Narita ya. Ini sih kalian bebas kok, mau pilih bandara mana aja. Dan seperti yang kita tahu, kalau di Jepang itu bahkan toilet umumnya udah pakai smart toilet, gengs. Dan rata-rata airnya juga hangat ya, pokoknya canggih banget deh. Terus alhamdulillah selama di imigrasi Jepang juga lancar dan gak ada masalah sama sekali. Oh ya, selama di Jepang ini aku pakai eSIM dari Digitravel. Ini aku ambil paket yang 20 GB, harganya itu di 400 ribuan. Dan happy banget, ternyata tuh sinyalnya aman, kenceng, dan aktifinnya juga gampang banget gengs. By the way, untuk tutorial aktivasi eSIM-nya nanti bakal dikirim via email masing-masing ya. Jadi kita tinggal ikutin aja sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, buat kalian yang muslim, di Bandara Narita juga ada prayer room loh. Lokasinya ini di lantai 5, patokannya itu deket sama Kids Park. Area prayer room-nya lumayan luas dan udah disediain juga tempat wudhu. Tapi aku sih nggak lihat ada mukena atau peralatan sholat ya.
Jadi kalian jangan lupa untuk bawa mukena travel biar bisa sholat di sini. Selain itu, di lantai 5 juga ada food court yang menyediakan makanan halal loh, yaitu menu udon. Masya Allah, happy banget deh. Perut udah mulai lapar lagi dan ketemu sama makanan halal. Jadi pas masuk Sky Food Court, di sebelah kanannya itu langsung terlihat tulisan besar, yaitu all our food is halal. Dan langsung aja deh, aku gas ke sana. Nah ini dia gengs, menu plus harganya, yaitu mulai dari 500 sampai 800-an yen. Menurut aku harganya masih affordable ya. Untuk sistem pemesanannya itu kayak di Marugame Udon, jadi kita tinggal sebutin aja mau pesen menu yang mana, terus nanti langsung disiapin sama staffnya. Kita juga bisa nih tambah pesen tempura yang harganya itu 100 sampai 200-an yen. Jadi kurang lebih harganya itu mirip kayak Marugame Udon di Indonesia ya gengs. Untuk kondimen lainnya seperti kuah udon, bumbu-bumbu, dan air putih di sini gratis ya. Jadi biasanya untuk air putih dan ocha di Jepang itu emang free gengs. Dan ini dia udonnya. Wah ternyata udon asli dari Jepang itu emang lebih lembut dan lebih enak ya. Porsinya juga banyak, jadinya lebih kenyang. Nah sebelum keluar bandara jangan lupa buat beli IC card, semacam kartu elektronik yang bisa dipakai untuk berbagai pembayaran terutama transportasi. Ya kalau di kita sih semacam e-money, flash dan lain-lain lah ya. Biasanya yang populer di Jepang itu adalah Suica, tapi kemarin itu aku beli Pasmo di Bandara Narita yang harganya 1.500 yen udah sama isinya sebesar 1.500 yen juga. Dan aku udah top up selama 10 hari di Jepang dengan total 10.000 yen gengs. By the way, IC card ini nggak cuma bisa buat transportasi aja ya, tapi bisa juga buat pembayaran di minimarket dan lain-lain. Namun sisa uang dari IC card itu nggak bisa diuangin, jadi cuma bisa dipakai untuk pembayaran aja. FYI dari Bandara Narita ke Tokyo, aku pilih pakai Skyliner karena lebih cepat dan bisa diakses juga dari bandara. Kemarin itu aku beli tiketnya di Klook, harganya 240 ribuan dengan waktu tempuh sekitar 40 menit sampai ke stasiun Ueno. Dan akhirnya aku sampai juga di Tokyo, tepatnya di daerah Ueno. Nah enaknya di Jepang tuh hampir di setiap stasiun disewakan loker gengs. Jadi kalau mau jalan-jalan tanpa bawa barang bawaan bisa titip di loker aja ya. Harganya juga bervariasi mulai dari 400 sampai 700 yen selama seharian. Jadi buat yang bawa koper atau tas gede kayak aku nggak usah khawatir deh. Kita bisa tetap jalan-jalan tanpa bawa tentengan. Nah tadinya malam ini tuh aku mau shopping-shopping kecil, tapi ternyata udah kemalaman karena rata-rata toko di sini tuh tutupnya jam 8 atau 9 malam gengs. Jadi akhirnya kita cari makan malam aja. Dan alhamdulillah ketemu restoran halal lagi, yaitu Toribushi Halal Ramen. Di sini juga udah ada logo halalnya ya, jadi Muslim approved deh. Untuk pilihan menunya itu tinggal tap aja di layarnya, terus langsung pembayaran. Dan kita tinggal masuk aja ke dalam sambil nunggu pesanan datang. Rata-rata tempat makan di sini tuh emang nggak besar ya, jadi kapasitasnya juga nggak terlalu banyak. Terus untuk air putih dan ocha di sini tuh gratis gengs. Jadi minuman yang berbayar biasanya hanya yang berasa. Dan akhirnya pesanan kita udah sampai. Ini adalah fried chicken yang isi 5 pieces. Terus ada fried gyoza isi juga 5 pieces karena aku makannya tuh berempat. Terus untuk ramennya aku pesen yang spicy ramen. Dan FYI semua porsi makanan di Jepang tuh gede-gede alias banyak. Segini adalah porsi normal mereka loh. Karena kita masih bisa upgrade ke versi jumbo gengs. Wah jujur li kalau dibandingin sama di Indo sih jauh banget ya. Kayaknya kalau orang Jepang makan di Indonesia bakal nambah deh. Karena porsinya mereka aja udah gede menurut aku. Jadi bakal kenyang pol makan di sini gengs. By the way, selama di Tokyo, aku nginepnya itu di apartemen sepupu aku, jadi lumayan ngirit buat penginapannya. Dan buat kalian yang mau stay di Tokyo, nanti bisa ditambahin aja budget penginapannya ya. Bisa sewa hotel ataupun Airbnb. Hari kedua di Jepang, aku mau jalan-jalan ke Osaka. Yang lokasinya itu lumayan jauh dari Tokyo, yaitu sekitar 500 km. Jadi jam 11 siang aku baru mau sarapan yang gampang dan cepat aja, yaitu di Sevel. Pokoknya untuk sarapan sih aku seringnya yang satset aja ya. Biasanya aku pilih menu onigiri ditambah sama roti kalau mau lebih kenyang.
Tapi jangan lupa buat cek ingredients atau allergens dari tiap makanan karena takutnya mengandung bahan-bahan yang kurang aman terutama bagi para muslim. Nah, habis makan aku lanjut ke stasiun Tokyo yang merupakan stasiun terbesar di Jepang. Dan ternyata emang seribet itu gengs, karena jalurnya tuh banyak banget. Aku aja sampai pusing muter-muterin keliling cari yang jalur JR Line karena aku mau naik kereta cepat Shinkansen. Nah, sebenarnya ke Osaka tuh bisa juga pakai bus, kereta biasa, ataupun pesawat. Cuma aku sih penasaran pengen naik Shinkansen dan waktunya juga cepat, cuma 2,5 jam aja. Selama di stasiun Tokyo, kita bakal banyak nemuin toko-toko yang vibes-nya tuh kayak di bandara gitu loh. Bahkan ada store Ghibli juga, gengs. Nah, di sini aku juga sempat belanja, tapi cuma titipan temen sih. Terus karena udah mulai siang, aku beli makanan dulu untuk di dalam kereta. Ini aku beli bento isi ayam yang pastinya lebih aman dibanding daging. Karena jujur li, aku agak ragu kalau makan daging di sini karena suka ada campuran daging sapi dan babi, gengs. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Makanya selama di Jepang ini aku tuh lebih sering makan ayam aja deh, biar lebih aman. Waktu tempuh dari Tokyo ke Osaka sekitar 2,5 jam dengan harga tiket 14.720 yen atau sekitar 1,5 juta untuk sekali jalan per orang. Nah, karena aku pepet tapi pulangnya itu nanti dari Kyoto dengan harga tiket 14.170 yen. Jadi total harga tiket kereta Shinkansen adalah 28.890 yen atau sekitar 3 juta rupiah per orang, gengs. Nah, selama naik Shinkansen kita akan dimanjakan sama view perkotaan maupun pedesaan Jepang. Tapi jujur lama-lama kalau lihat ke jendela mulu mata siwer juga, bun. Jadi kalau kalian udah pusing lihat pemandangan yang movingnya cepat banget, tenang aja. Kita juga bisa tutup jendelanya kok. Atau bisa juga tiduran sebentar, tapi jangan sampai kelewat ya stasiunnya. Terus di dalam Shinkansennya juga boleh bawa makanan atau minuman kok. Tapi sampahnya mesti kita bawa. Karena ternyata di Jepang ini jarang menyediakan tempat sampah di area publik, gengs. Dan gak lupa juga selama trip ke Jepang aku bawa saus sambal plus bon cabe karena di sini tuh hampir gak disediain saus sambal. Kalaupun ada paling saus tomat atau kayak saus tabasco gitu, gengs. Aku sih kurang suka ya. Tapi kalau bubuk cabe biasanya ada juga kok dijual ataupun disediakan di tempat-tempat makan. Dan akhirnya kita sampai juga di Osaka. Sekarang udah jam 6:30 sore, tapi langitnya masih terang ya. Karena emang sunsetnya itu sekitar jam 7-an, gengs. Nah, ini aku lagi on the way ke hotel karena aku menginap 2 malam di Osaka, yaitu di Appa Hotel Namba Shinsaibashi. Dimana kita tinggal jalan kaki aja dari stasiun Namba, sekitar 750 meter atau 15 menit. Jadi geng, selama di Jepang ini kalian jangan kaget ya kalau bakal terbiasa jalan kaki. Karena emang budaya masyarakat di sini tuh lebih suka jalan kaki atau naik sepeda. Pokoknya kaki kalian siap-siap aja deh dibawa jalan terus. Ya hitung-hitung olahraga lah ya. Dan ini dia hotelnya. Langsung aja kita masuk, sekalian aku mau hotel tour tipis-tipis buat kalian. Jam check-in di sini adalah jam 3 sore dan check-out-nya itu di jam 10 pagi. Pasti kaget dong, kok cepet banget sih durasi stay-nya. Jadi kita warga Indonesia bersyukurlah karena jam check-in check-out di Hotel Indo tuh lebih cepat dan fleksibel juga ya kan. Appa Hotel merupakan hotel bintang 3 dan nginep di sini tuh belum termasuk sarapan, gengs. Aku pilih tipe double room, dapatnya itu di lantai 8 untuk kapasitas 2 orang dengan harga 1,6 juta per malam. Karena ini aku bookingnya tuh pas weekend di hari Jumat sampai Minggu. Jadi untuk total 2 malam harganya adalah 3,8 juta ya. Ukuran kamarnya ini kecil, cuma 11 meter persegi, jadi lumayan berasa mahal sih. Tapi emang rata-rata hotel di sini tuh di atas 1 jutaan, gengs. Fasilitasnya ada cermin besar, lalu ada hanger, dan 4 pasang sleeper. FYI yang boleh dibawa pulang cuma yang putih ini ya. Kalau sendal yang hitam ini nggak boleh dibawa pulang, gengs. Lanjut kita masuk ke area kamar tidur. Disediakan 1 buah queen bed untuk kapasitas 2 orang dan bantalnya tuh ada 4 buah dan cukup nyaman. Terus di samping tempat tidur terdapat tombol untuk lampu, stop kontak buat ngecas, dan jam digital. Oh ya, untuk stop kontaknya itu yang tipe C ya. Jadi kalian jangan lupa bawa konektor biar bisa ngecas di sini. Di samping tempat tidur terdapat cermin, meja, dan kursi. Terus bagian lantainya full karpet, jadi kursinya pun pakai roda ya, biar fleksibel untuk dipindahin. Amenities kamarnya juga lengkap banget, disediakan 2 buah kimono tidur, hair dryer, dan plastic bag.
Nah, enaknya tuh di hotel Jepang ini rata-rata setiap kamarnya udah dilengkapi dengan baju tidur, gengs. Jadi kita nggak perlu bawa baju tidur lagi ya. Disediakan 2 buah air mineral, spray antibakteri, tisu, kettle listrik, 2 buah gelas kaca dan gelas kertas, gula, kopi, dan green tea. Terus di bawahnya juga udah ada kulkas mini, gengs. Wah, walaupun kamarnya kecil, tapi ternyata fasilitasnya lengkap banget ya. Terus di sini juga ada TV yang ukurannya lumayan besar loh untuk kamar hotel. Dan di tiap TV udah diinfoin nama dan password WiFi. Di bawah TV-nya terdapat kabinet untuk majalah-majalah yang tentunya aku nggak ngerti karena berbahasa Jepang. Dan ini dia kamar mandinya, gengs. Walaupun ukurannya tuh kecil, tapi lihat dong, penataannya maksimal banget ya. Bahkan ada bathtubnya juga loh. Jadi walaupun kecil, yang penting ada tempat buat berendam lah. Toiletnya juga udah smart toilet yang dilengkapi dengan sabun, shampoo, dan conditioner. Lalu disediakan 2 buah dental kit, cotton bud, shower cap, kapas, sisir, karet rambut, dan alat pencukur masing-masing 2 buah. Gila, lengkap banget deh toiletrisnya. Ditambah ada 2 buah handuk wajah dan 2 handuk badan. Nggak jauh dari hotel, cuma sekitar 300 meter atau 5 menit jalan kaki, kita bisa ke spot turisti yang selalu rame, terutama di malam hari, yaitu Dotonbori Glycosine. Nah, tempat ini populer banget karena ada papan reklame Glycomen yang ikonik banget, gengs. Di sini tuh pasti turis pada foto deh, termasuk aku. Dan gayanya mostly ngikutin si Glycomen juga, yang kayak menang lari di garis finish gitu, gengs. Pokoknya ini mandatory place yang wajib kalian kunjungi kalau ke Osaka. By the way, sekarang tuh Jumat malam, suasananya udah rame banget karena udah mau masuk weekend juga ya. Dan karena ini emang termasuk area turis, jadi tuh lebih rame dibandingkan sama area lainnya. Di sini aku juga nyobain tanghulu, yaitu manisan buah yang dilapisi dengan gula cair. Harganya itu 500 yen, tapi jujur li stroberinya agak asem, gengs. Dan katanya kalau mau dapat stroberi yang rasanya manis tuh biasanya pas winter. Tapi nggak apa-apa lah ya, at least udah nggak penasaran lagi. Hari kedua di Jepang, aku tutup dengan jalan-jalan aja di sekitar Dotonbori. Hari ketiga adalah hari yang aku tunggu-tunggu karena aku mau seru-seruan main di Universal Studio Jepang, gengs. Wah, happy banget deh. Karena dulu tuh aku udah pernah juga nyobain di Universal Studio Singapura. Itu tuh permainannya seru-seru banget. Makanya kebetulan pas di Jepang, aku juga penasaran banget nih. Pengen tahu wahananya tuh kayak gimana sih? Perjalanan dari hotel ke USJ sekitar setengah jam menggunakan kereta. By the way, selama di Jepang ini aku emang lebih sering pakai kereta ya. Dan cuma sekali aja naik bus pas ke Kyoto. Sedangkan kalau naik taksi belum pernah karena katanya mahal banget, gengs, taksi di Jepang tuh. Oke, lanjut. Akhirnya aku sampai juga di Universal Studio Jepang. Dan lihat deh, pas di stasiunnya aja orang-orang tuh kostumnya udah ada yang ala-ala Harry Potter, gengs. Wah, niat dan keren banget ya. Untuk tiket masuknya aku udah beli online sebelum ke Jepang melalui Klook yang harganya itu di 894.000 untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak di 582 ribuan. By the way, untuk review USJ ini aku bakal bahas lebih lengkap di next video ya. Jadi videonya tuh bakal terpisah karena biar lebih seru dan detail juga. Jadi di video ini aku bakal spill tipis-tipis aja ya, gengs. Untuk makan siangnya, aku mampir ke Discovery Restaurant yang posisinya ini deket sama wahana Jurassic Park. Area restonya besar dan aku pesen menu paket ayam yang harganya itu 1.750 yen. Udah dapet chicken rice bowl plus minuman, gengs. Untuk rasa makanannya enak dan lagi-lagi porsinya tuh besar versi aku ya. Udah dapet fried chicken, nasi, sayur-sayuran, dan saus barbecue. Sedangkan untuk minumannya itu kita bisa pilih mau minuman bersoda, ginger ale, ataupun jus jeruk. Nah, untuk review lengkap tentang Universal Studio Japan, tungguin aja di next video ya. Setelah puas main-main di Osaka, hari ini aku mau lanjut ke Kyoto. Perjalanan dari Osaka ke Kyoto sekitar 50 menit atau hampir 1 jam, gengs.
Nah, karena aku habis check out dari hotel sebelumnya, jadi barang-barang bawaan aku yaitu koper, aku taruh lagi di loker stasiun Kyoto. Biaya sewa lokernya itu 500 yen sesuai dengan ukuran lokernya ya. Dari stasiun Kyoto, aku mau lanjut naik bus untuk menuju ke Kiyomizudera. Untuk pembayaran tiket bus juga bisa pakai IC card ya. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh, cuma sekitar 15 menit berkendara kalau jalanannya tuh lagi lancar dan nggak macet. Begitu turun bus, kita nggak langsung sampai ke lokasi, tapi masih mesti jalan lagi ke atas menuju ke tempelnya sekitar 30 menit, gengs. Namun karena udah mulai siang, kita isi perut dulu lah ya. Yaitu beli jajanan ini, aku nggak tahu sih namanya apa, tapi hanya menjual ayam goreng dan seafood bakar aja. Nggak ada perdagingan, jadi aku mikirnya sih insya Allah aman ya, dan hanya dibakar aja. Tempatnya juga menyediakan area dine-in, jadi aku sekalian makan di sini. Dan ini dia menu yang aku beli. Ada fried chicken isi 12 pieces, oyster, udang, dan cumi. Total harganya itu 3.800 yen dan ini aku makan untuk berempat ya. Untuk seafoodnya semuanya dibakar, rasanya tuh enak dan matengnya juga pas. Jadinya tuh nggak alot, gengs. Terus untuk ayamnya rata-rata tuh ayam di sini digoreng juicy dan enak banget loh. Pokoknya aku suka deh ayam karage di sini. Nah, untuk dessertnya adalah mango bingsu, jadi ada es serut, potongan buah mangga, dan sirup mangga. Udah beres makan, aku lanjut jalan lagi ke atas dan akhirnya kita sampai juga, gengs, di Kiyomizudera. Wah, kebayang deh kalau pas musim semi atau musim gugur, pasti warna daun-daun di sini tuh cakep banget ya. Masya Allah, ngebayanginnya aja udah cantik, gengs. Gimana aslinya coba? FYI, masuk ke sini itu gratis, nggak ada biayanya, kecuali kalau kita nanti mau masuk ke dalam tempel yang ada di atas. Jadi kalau cuma mau explore area luarnya aja bisa kok. Apalagi dari sini juga udah terlihat tempelnya ya. Kiyomizudera merupakan kuil Buddha kuno yang artinya adalah kuil air suci. Kuil ini udah dibangun sejak tahun 778 Masehi dan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Wah, legend banget ya. Makin ke atas kita akan semakin dimanjakan dengan view pemandangan Kyoto yang super indah. Masya Allah, intinya sih di sini merupakan perpaduan antara tempel yang cantik dikelilingi dengan alam yang indah dan asri. By the way, kalian juga bisa masuk ke dalam tempelnya, namun berbayar ya. Harganya terjangkau kok, yaitu 500 yen untuk dewasa dan 200 yen untuk anak-anak dan pelajar. Tapi kemarin sih aku nggak masuk ke tempelnya, karena abis ini mau ngejar waktu ke Fushimi Inari biar nggak kesorean, gengs. Karena kan nanti malam aku juga mesti udah balik lagi ke Tokyo ya, naik Shinkansen. Jadi jangan sampai telat, atau kalau enggak bisa hangus deh tiket keretanya. So, sekitar jam 3 siang aku udah mulai on the way balik karena makin siang di sini makin rame banget, gengs. Jadi kalau kalian mau agak sepi sih datangnya pagian ya. Cuma jujur aku nggak sanggup bangun pagi karena kemarin udah full seharian main di USJ. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja tripnya. Oh ya, pas pulang aku juga sempat mampirin ke salah satu spot gang yang paling populer di Kiyomizudera. Nah, kalau sepi tuh kayak gini, gengs, gambarannya. Keren banget kan? Cuma realitanya adalah super rame. Jadi udah deh, skip aja. At least aku udah pernah mampir ya dan meninggalkan jejak di sini. Terus aku juga sempet jajan tanghulu lagi karena masih penasaran belum dapat strawberry yang manis, gengs. Akhirnya aku cobain lagi dan rasanya ya lumayan lah, nggak terlalu asem kayak kemarin di Osaka, tapi juga nggak yang manis banget. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa lah. Aku tetap happy kok, gengs. Oke, lanjut. Untuk menuju ke Fushimi Inari, aku naik bus lagi ke stasiun Kyoto, lalu naik kereta. Dan turunnya itu langsung di Fushimi Inarinya, gengs. Jadi keluar stasiun tuh bener-bener langsung masuk ke area kuilnya. Wah, sumpah, ini sih deket banget, gengs. Kayak tinggal nyebrang aja gitu dari stasiun. Ya, kalau di kita mah kayak keluar stasiun Bogor, langsung ke alun-alun Bogor lah. Ini aku sampai sekitar jam 5 kurang. Jadi aku langsung aja masuk ke area kuilnya. Dan lagi-lagi masuk ke sini tuh gratis ya. Jadi wisata di Kyoto yang aku datengin itu semuanya gratis, gengs. Effortnya adalah transportasinya. FYI, kuil ini dibuka 24 jam, jadi kita bisa datang kapan aja.
Cuma menurut aku sih bakal lebih enak dan bagus tuh pas terang ya dibandingin malam hari. Kuil ini terkenal dengan gerbangnya yang berwarna oranye kemerahan yang estetik, gengs. Dan pastinya kalian sering deh nemuin replikanya di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Karena saking ikonik dan terkenalnya tempat ini. Areanya tuh luas banget, dan kalau di kuil-kuil seperti ini memang ada tradisi berdoa menggunakan jimat gitu ya, sesuai dengan kepercayaannya. Jadi nggak aneh kalau banyak doa dan harapan-harapan yang dipajang di sini. Kita lanjut lagi ke atas. Nah, ini dia gengs, pintu masuk menuju ke gerbang kuil berjajar yang dinamakan Torii. Jadi ada sekitar 10.000 torii yang berderet-deret sampai ke Gunung Inari loh, dan merupakan hasil sumbangan para umatnya. Wah, kagum banget deh aku. Nanti di tengah-tengah itu ada jajaran torii yang dibangun dua arah. Jadi kayak one way gitulah. Sebelah kanan untuk masuk, sedangkan sebelah kiri ini untuk keluar. Ya, salah satu tujuannya biar lebih teratur juga sih. Jadi nggak chaos gitu ya pengunjungnya. Pas sudah sampai ujung, di sini ada kuil tempat berdoa. Terus di sebelah kiri masih ada lagi torii untuk menuju ke puncak Gunung Inari. Tapi aku nggak kesana karena udah kesorean dan jujur nih capek, gengs. Karena sebenarnya tuh masih jauh banget ke atasnya. Nih, kalau kalian mau lihat gambaran keseluruhan kuilnya kayak gini, gengs. Jauh banget kan menuju puncaknya. Jadi aku sih cukup puterin satu jajaran torii ini aja. Yang penting udah foto udah cukup deh buat aku, ya enggak? Nah, udah puas foto-foto dan ambil video, akhirnya aku pulang karena hari juga udah semakin sore, yaitu jam 6. Oh iya, simbol dari Fushimi Inari ini adalah rubah atau kitsune. Jadi kalian bakal nemuin banyak patung rubah di sini, gengs. Dimana rubah ini sih infonya merupakan utusan suci dari Dewa Inari. Oke, kita udah balik lagi ke area bawah. Dan di sini juga ada toko yang menjual souvenir ya, gengs. Dan selesai sudah deh jalan-jalan aku di Kyoto. Oke gengs, ini aku udah sampai di stasiun Kyoto. Tapi sebelum naik kereta, aku mau mampir dulu ke minimarket buat beli makan malam. Karena pastinya udah gak sempet mampir ke resto, karena udah ngejar waktu biar gak telat naik keretanya. Nah, total makan malam aku ini beli bento plus minuman, totalnya adalah sekitar 1.000 yen. And finally, kereta aku tuh datang juga dan aku melanjutkan perjalanan menuju ke Tokyo. Di video selanjutnya, aku bakal explore area Yokohama dan Tokyo, mulai dari Disneyland, Harajuku, Shibuya, dan Asakusa. Plus aku juga bakal infoin total biaya trip liburan aku selama 10 hari di Jepang, gengs. So, jangan sampai kalian gak nonton vlog Jepang part 2 ya. And see you on my next video. Bye!